Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami ketemu lagi kita dalam channel saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai konstanta Kp. Pada video konstanta Kp bagian pertama, di sini saya akan tampilkan satu soal yang sederhana dulu sebagai dasar. Nah, nanti untuk soal berikutnya kita akan bahas itu pada konstanta Kp di bagian kedua. Baik. Sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan konstanta Kp. Konstanta Kp itu adalah konstanta kesetimbangan yang ditentukan berdasarkan tekanan, ya. Nah, saya ambil contoh gini. Misalnya ada suatu persamaan reaksi A, ini kebetulan dia gas, ya. Kita reaksikan dengan B. Nah, ini juga gas menghasilkan C gas dan D gas. Jadi di sini A bereaksi dengan B setimbang dengan C dan D. Nah, ini semuanya merupakan gas. Kalau persamaan reaksinya seperti ini, maka persamaan Kp-nya bagaimana? Ingat, konstanta kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp itu diperoleh dari hasil perkalian tekanan parsial zat yang kanan atau produk dibagi dengan hasil perkalian tekanan parsial zat yang kiri atau reaktan, lalu dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Berarti kalau reaksinya seperti ini, maka persamaan Kp-nya bisa kita tulis tekanan parsial C. Ini kita pangkatkan dengan koefisien C dikali dengan tekanan parsial D. Sorry ya, ini D. Nah, kita pangkatkan dengan koefisiennya D, lalu dibagi dengan tekanan parsial A, pangkat A, dan tekanan parsial B, pangkat B. Nah, inilah cara membuat persamaan Kp. Jadi, yang kanan kita bagi kiri, pangkatkan dengan koefisien. Tetapi ingat, yang dimasukkan ke dalam persamaan Kp itu hanya yang berfase gas. Jadi kalau ada yang bukan gas itu jangan dimasukkan. Jadi ingat, yang kita masukkan di sini hanya yang berfase gas. Jadi kalau ada selain dari gas, ganti aja dengan angka 1. Contoh, kita misalkan ada reaksi seperti ini, ya. Misalnya ada reaksi CaO solid. Nah, direaksikan dengan CO2, ini gas, setimbang dengan CaCO3 solid. Coba tuliskan persamaan Kp-nya. Nah, Kp itu adalah hasil perkalian tekanan parsial yang kanan. Nah, kebetulan ini solid. Kalau solid nggak dimasukkan, kita ganti dengan angka 1. Nah, 1, ya. Kita bagi dengan tekanan parsial yang kiri. Hasil perkalian tekanan parsial yang kiri. Solid lagi, ganti angka 1. Kemudian ini gas, kita masukkan tekanan parsial CO2. Nah, ini sama artinya Kp-nya sama dengan tekanan parsial CO2 pangkat min 1. Nah, inilah cara membuat persamaan Kp dari suatu reaksi. Nah, sekarang coba kita lihat, ini ada contoh soal. Ya. Dalam ruang tertutup dengan volume tertentu terjadi kesetimbangan ini. Nah, terjadi reaksi kesetimbangan seperti ini. Nah, pada saat setimbang, tekanan parsial N2 sebesar 2 atm. Tekanan parsial H2 ini sebesar 6 atm. Dan tekanan parsial NH3 ini sebesar 3 atm. Itu ya. Jadi diketahui tekanan parsial N2 2 atm, tekanan parsial H2 6 atm, dan tekanan parsial NH3 3 atm. Nah, ini sudah pada saat setimbang. Yang ditanya, tentukan nilai Kp untuk reaksi ini. Nah, soal ini tergolong soal yang mudah. Kenapa mudah? Karena sudah diketahui tekanan parsial masing-masing gas pada saat setimbang. Sehingga kita cukup langsung masukkan ke dalam persamaan Kp-nya. Gimana persamaan Kp-nya?
KP itu hasil perkalian tekanan parsial yang kanan. Berarti di sini tekanan parsial M2 ya. Jadi kalau KP kurungnya bulat, kalau KC kurungnya siku. Nah, tekanan parsial M2 dikali dengan tekanan parsial H2. Karena ada koefisiennya 3, maka kita tulis tekanan parsial H2 pangkat 3 dibagi dengan tekanan parsial NH3. Tekanan parsial NH3 ini kita pangkatkan dengan 2. Nah, karena nggak ada tempat, langsung aja kita lanjut di sini ya. Nah, oke, sekarang kita tinggal masukkan tekanan parsial N2 tadi udah tahu nih, 2 atm, tulis 2 atm. Kemudian tekanan parsial H2 itu 6 atm. 6. Nah, ini kita pangkatkan dengan 3, pangkat 3. Nih, H2-nya pangkat 3, kenapa? Karena koefisiennya 3. Lalu kita bagi dengan tekanan parsial NH3. Berapa di soal tekanan parsial NH3? 3. Nah, tulis di sini 3 pangkatkan dengan koefisien 2. Itu ya, sekarang coba kita hitung. Ya, berarti ini saya bisa tulis ini 2, langsung 2. Coba kita lihat. 6 pangkat 3. 6 itu kan 2 kali 3. Nah, 6 itu 2 kali 3. Jadi bisa saya tulis gini, 2 kali 3. Ini pangkat 3, pangkat 3. Nah itu, 6 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Berarti kita bisa tulis 2 pangkat 3 itu 8. Ya, 3 pangkat 3 itu adalah 27. Nah, dibagi 3 pangkat 2, 9. Nah, kita bisa coret sini. Nah, 9 dengan 27 kita bisa coret ini. Nah, jadi 3 di sini, 3. 3 dikali 8, 24. 24 kali 2, 48. Inilah nilai KP untuk reaksi ini. Nah, jadi di sini kita bahas ini dulu, nanti di video berikutnya yaitu konstanta KP bagian kedua. Kita akan bahas contoh soal yang lebih banyak ya. Kemudian kalau ini masih sederhana, sudah diketahui tekanan parsial masing-masing. Di video berikutnya kita akan bahas gimana cara mengubah mol menjadi tekanan parsial yang diketahui mol. Sementara untuk mencari KP kita harus tahu tekanan parsial ya. Nah, jadi itu di video berikutnya kita akan pelajari bagaimana mengubah mol menjadi KP, menjadi tekanan parsial sehingga kita bisa masukkan ke dalam persamaan KP. Oke, baik, ini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.